Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini Kang Slamet akan membawakan sebuah kisah romansa horor yang berjudul Cinta Sang Indigo. Cerita ini ditulis oleh Dian Pure. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan banyak kisah dari Kang Slamet. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cinta Sang Indigo. Selma meninggalkan Rara setelah mengiyakan, perlahan Rara mendekati Clara di bawah pohon terang besi. Langkahnya sangat hati-hati saat memastikan keadaan gadis kecil itu. Clara, kenapa nangis? Rara jongkok di depan bangku di mana gadis itu duduk. Sekelebat ada bayangan makhluk tinggi besar dalam kepala Rara yang ia dapat dari energi Clara. Sontak ia bertanya, "Ada yang marahin kamu?" Gadis kecil itu mengangguk. "Besar. Tadi Clara lari-lari ngejar kupu-kupu lalu bertemu besar." "Clara, mulai sekarang mainnya di sini aja ya, jangan kemana-mana." Memang di setiap tempat memiliki teritorinya masing-masing. Terkadang ketika satu sosok memasuki ruangan lain, di sana sudah ada sosok lain yang menjaga ruangan tersebut, sehingga sosok yang ingin mampir bisa diusir atau tidak boleh masuk. Dan itu yang dialami Clara. "Clara, udahan dong nangisnya. Ini aku kasih coklat mau." Mata Clara seketika berbinar melihat coklat yang Rara dapatkan dari Nico. Tanpa basa-basi, gadis kecil itu mengambil coklat dari tangan Rara dan langsung membukanya. Bagi orang biasa, coklat tersebut masih akan terlihat di tangan Rara, tapi jika dimakan akan terasa hambar karena mereka mengambil sari-sarinya. Tapi bagi Indigo, mereka bisa melihat coklatnya berpindah tangan ke hantu tersebut. Suara bel masuk berbunyi. Fadil memanggil Rara dari jauh, mengajaknya segera kembali ke kelas. Surya yang masih mengunyah kacang atom menatap aneh posisi Rara yang berjongkok di depan bangku taman, sedangkan ekspresi Wisnu tidak bisa ditebak. "Aku belajar dulu ya. Dadah Clara." "Dadah." Clara yang kini sibuk dengan makanannya, Rara bangkit dan bergabung bersama Surya yang menunggunya karena ingin bertanya kenapa gadis itu berbicara sendirian. Ia gelagapan menjawab, beruntung Wisnu mengalihkan pembicaraan dengan membahas pertandingan futsal. Seperti yang sudah dikatakannya tadi saat di kantin, Nico menunggunya di parkiran sekolah. Rara berlari ketika laki-laki itu melambai agar terlihat oleh gadis itu. Helm coklat yang tersembunyi di jok diberikan pada Rara. Tidak perlu dilihat lagi bagaimana bisik-bisik yang terdengar di parkiran. Rara langsung meminta Nico untuk segera membawanya keluar dari area parkir. Di perjalanan, Nico menawarkan Rara untuk makan dulu di salah satu kafe yang kebetulan searah jalur rumahnya. Rara menyetujui, hitung-hitung sebagai ucapan terima kasih sudah mau mengantarkannya pulang. Namun jujur ia merasa sedikit cemas. Sikap Nico yang baik padanya ini sama sekali tidak membuatnya nyaman, sehingga sepanjang percakapan ia sengaja mengambil jawaban-jawaban aman, berhati-hati untuk tidak mengeluarkan satu pernyataan yang membuat lelaki itu menyimpulkan sesuatu. Ada hening yang cukup panjang saat keduanya selesai memesan menu. Rara hendak memanfaatkan momen ini untuk menanyakan perihal hubungan mereka. Namun ketika ia hendak membuka topik, seseorang yang baru memasuki kafe memanggil nama lelaki yang ada di hadapannya ini. Rara mendongak ke sumber suara yang melihat Sarah melambaikan tangannya dan laki-laki yang bersama gadis itu menatapnya datar. "Hai Nick, lu di sini juga?" Sarah terkejut melihat keduanya yang menghampiri meja mereka. Wisnu mengikuti di belakang sembari menenteng jaket yang baru saja dikembalikan Sarah padanya. Sepertinya mereka pulang bersama. Rara baru tahu kalau Sarah dan Wisnu ternyata cukup akrab. "Hai Sar, sini gabung." "Kita cuma bentar sih, gue lagi pengen makan cake coklat sekalian buat stok di rumah." Pelayan datang dan mencatat pesanan Sarah yang dibungkus. Bagi Rara, tatapan Sarah padanya selalu berbeda. Entah kenapa gadis itu terlihat begitu benci padanya. "Kalian kok bisa bareng?" "Gue janji ngantar Rara pulang." Tiba-tiba suara getar ponsel Nico terdengar di atas meja. Ia meminta izin untuk mengangkat telepon. Sarah sempat melihat nama Bim Bim di layar ponsel Nico, yang merupakan salah satu pengurus OSIS juga. "Halo, kenapa Bim?"
Hening beberapa detik yang membuat raut wajah Niko berubah drastis. Hah? Serius lu? Rumah sakit mana? Oke. Gue juga lagi sama Sarah. Abis ini kita ke sana. Niko langsung menutup ponselnya. Bokapnya Daniel masuk rumah sakit. Kecelakaan beruntun di Tol Cakung. Lu mau langsung ikut gue apa gimana? Rara biar diantar Wisnu lah sama gue, langsung nyusul Daniel sekarang. Sarah berdiri tak sabar melihat raut Niko yang merasa bersalah. Rara meyakinkan kalau ia baik-baik saja jika pulang bersama Wisnu. Padahal Rara sendiri ragu apakah laki-laki itu mau mengantarnya pulang. Oke. Sorry ya, Ra. Niko dan Sarah bergegas keluar kafe setelah mengambil pesanan cake coklatnya di kasir. Selepas Sarah dan Niko pergi, tiba-tiba suasana canggung melanda. Jika dilihat dari jauh, Rara dan Wisnu seperti sepasang kekasih yang tengah merajuk. Wisnu melihat keluar jendela sedangkan Rara memperhatikan hiasan dinding kafe, di mana ada sosok perempuan yang bertengger di lampu-lampu hias. Kuku-kukunya yang panjang menggantung bersamaan dengan rambutnya yang kusut dan tidak beraturan membelakanginya. Ketika kepala Miss K itu memutar 180 derajat dan menatap Rara dengan matanya yang keluar dari rongganya, Rara langsung menundukkan kepala. Tiba-tiba tangannya gemetar dan jantungnya berdetak tidak beraturan. Wisnu mengamati gelagat Rara yang gelisah. Ia melihat apa yang gadis itu lihat. Mau pulang sekarang? Rara menoleh memandang Wisnu yang menatap lurus ke dalam matanya. Ia tidak mengerti kenapa tatapan laki-laki itu bisa membuatnya sedikit lebih rileks. Ayo. Belum sempat mengangguk, Wisnu menyeretnya keluar dari kafe. Sebelum Rara duduk di jok, Wisnu memberikan jaket yang tadi sempat dipakai Sarah. Jaket itu memang milik Wisnu karena ia sering melihat laki-laki itu menentengnya di kelas. Tapi mengingat ia juga memakai jaket yang sama dengannya dipakai Sarah, ia agak sedikit, ya entahlah. Satu hal yang Rara tahu bahwa ada sesuatu antara Wisnu dan Sarah. Karena pertama, berdasarkan informasi teman-temannya, Wisnu tidak pernah dekat dengan perempuan. Kedua, jika laki-laki itu bisa dekat dengan perempuan, berarti ada sesuatu di antara keduanya. Mau pulang gak? Ya maulah. Ya udah, pakai jaketnya. Kenapa gue mesti pakai jaket lu sih? Wisnu menghembuskan nafas kesal sebelum melingkarkan jaketnya ke tubuh Rara, membuat gadis itu mau tidak mau mengulurkan lengannya seperti balita merajuk saat dipakaikan baju ganti sehabis mandi. Dan benar, hawa sore itu terasa begitu dingin karena tiba-tiba gerimis turun. Wisnu mempercepat laju motornya membuat Rara tersentak ke belakang. Pegangan. Apa? Pegangan. Rara kebingungan mencari tempat berpegangan hingga laki-laki itu menarik tangannya menuju pinggang Wisnu. Merasakan angin kencang yang menerpa membuatnya mencengkram seragam putih Wisnu yang ia yakini akan terlihat kusut saking kencangnya ia mencengkramnya. Begini lebih aman. Untung Wisnu tidak tahu bahwa wajah Rara sudah merona sekarang. Sesampainya di rumah Rara, Anggara membukakan pintu depan. Ia melihat Rara dengan kondisi basah bersama seorang laki-laki yang menunduk menyapanya. Kondisi tubuh Wisnu bahkan lebih parah dari Rara karena sebagian seragamnya terselamatkan oleh jaket Wisnu. Kau hujan-hujanan begini, bukannya neduh dulu? Nanggung udah mau nyampe rumah. Rara hendak mengembalikan jaket Wisnu tapi kepikiran tidak sopan jika memberikannya dalam keadaan basah dan kotor padahal ia yang memakainya. Jaket lu gue keringin dulu ya. Kok cuma jaketnya aja? Bajunya juga dong, Dek. Udah jauh-jauh ngantar kamu loh ini. Kamu pakai baju saya aja dulu ya, biar Rara ngeringin seragam kamu. Gak usah, Mas. Gak apa-apa. Gak usah sungkan. Ayo, duduk dulu sambil nunggu hujan reda. Dek, abis ini ambilin kaos Mas di lemari ya, sekalian bikinin teh panas. Rara sedikit cemberut mendengar kakaknya yang memerintahnya seenaknya. Tapi melihat Wisnu yang tampak kedinginan, ia buru-buru ganti baju dan mencari pakaian untuk Wisnu di lemari kakaknya. Anggara terlihat ngobrol santai dengan Wisnu.
Tumben kakaknya tidak memberondongnya dengan berbagai pertanyaan tentang siapa yang mengantarnya pulang. Ini minum dulu. Rara menaruh secangkir teh di meja dan menyodorkan pakaian untuk laki-laki itu. Ganti bajunya di kamar mandi sebelah sana. Habis itu seragam lu kasih ke gue ya, biar gue keringin. Wisnu mengangguk menyeruput teh hangat buatan Rara hingga setengah gelas, lalu bangkit menuju kamar mandi yang tadi ditunjuk Rara. Selama Rara mengeringkan pakaian Wisnu, samar-samar terdengar obrolan yang sepertinya tidak habis-habis. Meskipun ia tidak bisa mendengar seserius apa percakapan kakaknya dengan Wisnu. Rara mencoba mencuri dengar ketika ia akan mengembalikan seragam Wisnu, tapi baru saja ia sampai di perbatasan ruang keluarga dan ruang tamu, Anggara memanggilnya. "Gak usah ngintip-ngintip gitu, kalau mau ikut ngobrol sini." Dengan pasang muka cemberut karena ketahuan mengintip, ia menyerahkan seragamnya pada Wisnu. Laki-laki itu segera mengganti pakaiannya di kamar mandi dan meninggalkan papan catur yang masih setengah permainan. Ngobrolin apa aja sama Wisnu? Rara penasaran, baginya aneh melihat Wisnu yang ternyata bisa banyak bicara juga. Ngobrolin urusan cowok lah. Urusan cowok itu yang gimana? Ya, yang biasa diomongin cowok. Kayak kamu yang sering ngobrolin drama Korea sama mbakmu. Oh, ngomongin artis ya? Rara manggut-manggut mengerti seketika Anggara menjita kepala Rara dengan gemas. Saat Rara mengadu kesakitan, Wisnu sudah kembali ke ruang tamu dan melihat gadis itu meringis sambil membalas memukul kakaknya. Nu, ayo buruan, nanggung ini tinggal dikit lagi, skakmat kamu. Anggara menyuruhnya kembali duduk, sedangkan Wisnu dengan santai meladeni. Mereka sedang asik ngobrol sendiri, membuat Rara bingung sebenarnya siapa yang berteman di sini. Dari perbincangan mereka, Rara mengambil kesimpulan bahwa Papa Wisnu adalah pemilik salah satu perusahaan manufaktur yang cukup ternama di Indonesia, di mana perusahaan tersebut pernah bekerja sama dengan perusahaan startup yang dikelola Anggara dan teman-temannya saat kuliah. Dan saat ini mereka sedang membahas grafis terbaru agar menarik dan mudah diakses oleh konsumen. Wisnu sendiri sesekali memberikan ide. Rara baru tahu bahwa ternyata Wisnu berencana mengembangkan kemampuannya di bidang desain grafis. Dan tentu saja hal itu sangat didukung oleh Anggara yang juga merupakan pakar teknologi informasi. Jangan ditanya sedang apa Rara di ruang tamu. Dari tadi ia hanya menyimak keduanya saling menyauti obrolan tanpa menyela sedikit pun. Skakmat. Saya hanya mengalah. Ucapan itu biasanya terlontar dari para barisan sakit hati. Wisnu tersenyum miring. Senyum miring itu menciptakan lesung pipi. Lesung pipi itu menyempurnakan ketampanannya. Dan Rara dengan tidak tahu malunya berharap bahwa hanya dia satu-satunya yang melihat lesung pipi itu. Ya Tuhan. Saya pamit mas, udah malam. Wisnu bangkit sambil menyampirkan tasnya di bahu, tak lupa menenteng jaket yang tadi dipakai Rara. Kapan-kapan main lagi ke sini ya, kita adu otak lagi. Anggara mengajaknya, bersalamannya disambut oleh Wisnu. Rara bergelayut di pintu depan saat laki-laki itu mengambil motornya. Wisnu mengangguk pada Anggara tapi tidak berbicara satu patah kata pun pada Rara, yang membuat gadis itu merengut kesal. Kenapa kamu? Sebenarnya yang temannya Wisnu siapa sih? Oh, kamu cemburu. Idih, siapa yang cemburu? Ambil aja sana. Rara melenggang masuk setelah menutup pintu hampir membanting, namun langkahnya terhenti ketika ia menemukan benda asing tergeletak di meja ruang tamu. Ia menunduk dan memperhatikan ponsel milik Wisnu tertinggal. Dek, dia anaknya baik. Buduk. Jawabannya masih sedikit kesal. Ia melenggang menuju kamarnya sambil menyembunyikan ponsel Wisnu di saku celananya. Dalam perjalanan menuju rumahnya, Wisnu kembali memutar percakapannya dengan kakak laki-laki Rara. Anggara, dia pria berwibawa. Bagi Wisnu, pria itu cocok dijadikan partner berdiskusi. Semua masukan dan komentarnya begitu masuk akal, termasuk pembahasan mengenai hal gaib. Ketika ia akhirnya mengaku bahwa ia bisa berinteraksi, Anggara sama sekali tidak terkejut. Tentu saja pria itu tahu
Dengan memiliki kemampuan seperti itu, tidak heran jika Anggara bisa melihatnya dengan jelas. Namun ada satu fakta yang baru ia ketahui dari Anggara, bahwa ternyata Rara memiliki trauma yang membuat gadis itu ketakutan hebat jika bertemu sosok kuntilanak. Kepanikan yang sering muncul itu berawal ketika Rara masih duduk di bangku sekolah dasar. Gadis itu pernah dibawa oleh sosok kuntilanak. Sosok itu begitu menginginkan Rara untuk dijadikan sebagai anaknya dan membawa Rara masuk ke dimensi lain sampai 3 hari dan dinyatakan hilang. Beruntung ada tetangga yang bisa melihat dan akhirnya Rara bisa ditemukan. Namun 1 minggu setelah Rara ditemukan, gadis itu sakit selama hampir 3 bulan. Dan parahnya lagi, Rara sempat tidak bisa bicara. Sebenarnya tanpa perlu diminta, ia sendiri sudah berusaha membuat Rara aman berada di sekolah. Hanya saja ia kesulitan mengatasi satu sosok yang sepertinya terobsesi mengganggu Rara. Beberapa kali sosok itu menampakkan dirinya dan beberapa kali pula ia berusaha menyingkirkannya. Ia belum sehebat itu untuk menyelidiki apa alasan makhluk itu mengganggu Rara. Sosok yang kadang menampakkan diri berseragam sekolah itu memiliki wujud asli begitu menyeramkan, dengan wajah hancur dan penuh darah. Namun ketika sosok itu mengganggu Rara, ia akan berubah menjadi kuntilanak merah. Sosok kuntilanak merah adalah sosok yang memiliki dendam dan amarah. Inilah yang tidak Wisnu ketahui, kenapa sosok itu menghantui Rara dengan menunjukkan wujud aslinya. "Baru pulang, Nu?" sapa Papa yang duduk di depan TV sambil berkutat dengan iPad-nya. Bunda tersenyum menyapanya sembari mengiris apel. "Udah makan, Bang? Bunda angetin sayur asem kesukaan kamu ya." Ibu tirinya melenggang menuju meja makan. Ia mengganti baju dulu sebelum kembali menuju meja makan, menyantap makan malam yang sempat ia lewatkan karena menunggu hujan reda, sekaligus menyelesaikan satu permainan catur bersama Mas Anggara. "Abang tadi main kemana kok pulang malam?" Bunda menuangkan air putih ke gelasnya lalu duduk di seberang meja berhadapan dengan Wisnu. Bunda adalah ibu tiri terbaik baginya. Sejak perceraian mama dan papanya 4 tahun yang lalu sempat membuatnya hancur. Bundalah yang selalu ada dan membantunya bangkit dari rasa sakit yang disebabkan oleh mama. Mama berselingkuh dengan pengusaha asal Belanda. Seharusnya mamalah orang yang patut disalahkan dalam hancurnya masa remajanya, namun ia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Karena seperti yang Bunda katakan, memang beginilah jalannya. Terlepas dari apapun kata takdir, Bunda adalah orang paling berjasa dalam keluarganya saat ini. Ia satu-satunya orang yang memastikan Papa baik-baik saja. Ia yang membesarkannya dan memberikan kasih sayangnya seperti mengasuh anak kandung sendiri. "Tadi nunggu hujan reda di rumah teman. Terus kok gak ngabarin rumah? Dari tadi Papa nanyain terus loh." Bunda menyangga dagunya dengan tangan sambil menemani putranya makan. Wisnu mengingat-ingat di mana keberadaan ponselnya karena dari tadi ia tidak mengotak-atik benda itu. Iya, ponselnya masih berada di meja ruang tamu Rara. "Ponselku ketinggalan di rumah temen, Bun." "Ponsel lu ketinggalan di rumah Rara?" Suara kakaknya di tangga terdengar. Ia melangkah mendekati meja makan dan ikut duduk di samping Bunda. "Siapa Rara?" "Cewek yang diantarin Nunu pulang, Bun." "Abang udah punya cewek?" "Bukan pacar, Bun, cuma temen." "Jadi pacar juga nggak apa-apa kali, Nu? Cantik gitu." "Rara itu cantik, Kak. Gimana orangnya?" Kakak Wisnu seketika memutar badan menghadap Bunda sepenuhnya. Nih ya, Bun, yang namanya Rara ini cantik banget. Tinggi, putih, rambutnya panjang bergelombang gitu. Manis deh pokoknya. Dia satu kelas sama Wisnu, bangkunya deketan lagi." Wisnu yang sedang mencuci piring bekas makannya hanya mendengarkannya tanpa membantah aduan sang kakak. "Baik gak anaknya? Kapan-kapan aja kesini ya, biar Bunda bisa kenal." "Untuk apa?" Wisnu menggeleng tidak setuju meski hanya disuarakan di dalam kepala. "Kayaknya baik deh, tapi aku juga gak kenal-kenal banget sih. Tanya aja langsung sama Nunu."
punya ponsel. Buat apa? Minta bawain ponsel yang ketinggalan di rumah Rara besok. Oh. Sarah menyerahkan ponselnya. Wisnu duduk di tempatnya semula untuk menghubungi nomor ponselnya sendiri. Gerak-geriknya masih diperhatikan sang bunda. Beberapa kali deringan bunyi akhirnya terangkat. Suara Rara terdengar ragu di seberang sana. Halo? Iya Kak Sarah? Ini gue Wisnu. Wisnu? Sempat hening beberapa saat sebelum gadis itu kembali berbicara. Gue pikir yang telepon beneran Kak Sarah. Lu bareng sama Kak Sarah lagi ya? Tak heran gadis itu terdengar kaget karena dulu Raja dan Ratu memang wajib menyimpan nomor kontak pengurus OSIS untuk mempermudah koordinasi saat MOS berlangsung. Wisnu menjawab pertanyaan Rara seadanya. Ya, gue pinjam HP dia. Setelah beberapa kalimat singkat yang intinya meminta gadis itu membawa ponselnya besok di sekolah, Wisnu mengembalikan ponsel ke tangan kakaknya. Kalau cuma temen kok sampai dianterin pulang segala bang? Biasanya kalau nggak Fadil ya Surya aja yang sering antar jemput. Udah gede kali bun. Sarah tertawa sambil bangkit dari meja makan dan bergabung dengan papanya yang sedang serius menonton acara debat di televisi. Sedangkan Wisnu langsung kabur menuju kamar meninggalkan bunda yang tersenyum geli. Melihat perubahan tiba-tiba yang dialami Wisnu membuat bundanya tertarik. Ia ingin tahu siapa yang bisa membuat putranya yang dingin ini bisa menjadi sedikit bersahabat dengan seorang gadis. Kekhawatiran bunda akan sifat Wisnu yang tertutup akhirnya sedikit mereda. Anak-anak bunda udah mulai dewasa. Keesokan harinya, Rara tergesa-gesa masuk kelas karena hampir terlambat. Semalaman ia tidak bisa tidur. Hujan deras kembali mengguyur dan membuat beberapa makhluk di luar sana mampir ke rumahnya untuk meneduh. Lucu memang, tapi begitu kenyataannya. Hantu juga bisa kehujanan. Jika mereka risih karena basah, biasanya menumpang neduh di rumah-rumah sekitar dan bisa jadi dalam keadaan basah. Tadi malam ia dikejutkan adanya makhluk yang tiba-tiba muncul dari plafon rumahnya. Meskipun auranya tidak menakutkan, tapi tetap horor bagi Rara. Ia baru bisa tidur setelah subuh. Tumben siang. Kepo lo. Tulang lunak, gue kagak nanya situ ya. Congor turah, lo pikir gue ulet tulang lunak. Lah, emang ulet kegatelan? Dan sekali lagi, Surya dan Beben kembali beradu mulut. Rara mengabaikan mereka saat melihat Wisnu duduk tenang menatapnya. Ia langsung teringat pada ponsel laki-laki itu dan segera merogoh tasnya. Nih, Thanks. gue yang seharusnya makasih. Semalam belum sempat bilang. Fadil memperhatikan interaksi keduanya. HP Nunu kok bisa dielura? Semalam ketinggalan di ruang tamu. Hening semua yang mendengar menatapnya heran dan Rara baru menyadari apa yang baru saja ia ucapkan. Maksud gue, Nunu semalam ke rumah lu terus ponselnya ketinggalan. Oke, gue paham Ra. Gak usah panik gitu. Kayak ketahuan pacaran aja. Nada Fadil jelas-jelas menggoda, membuat teman-temannya yang mendengarnya membatin, sedangkan laki-laki yang bersangkutan hanya memasang wajah datarnya. Rara merutuki dirinya, pasti ini akan menjadi bahan pertanyaan teman-temannya nanti ketika makan di kantin. Dan benar, Hina, Dila, Puput, Beben duduk dengan tangan memangku dagu menatap Rara sambil tersenyum penuh arti. Rara perlu mengapresiasi kekompakan mereka dalam hal kepo. jadi gimana ceritanya? Wisnu bisa ada di rumah lu, padahal yang antar pulang kemarin Kak Niko. Bisa gak kepo gini? Mereka menggeleng. Bagus. Oke, kemarin gue pulang sama Kak Niko. Kita mampir ke kafe dan ternyata di sana ada Kak Sarah sama Wisnu. Tiba-tiba Kak Niko dapat telepon kalau bokapnya Kak Daniel masuk rumah sakit. Papanya Kak Daniel masuk rumah sakit kenapa? Kecelakaan di Tol Cakung. Semoga lekas pulih. Nah, terus Kak Sarah dan Kak Niko nyusul ke rumah sakit. Akhirnya gue bareng Wisnu. Udah gitu doang. Terus kenapa ponselnya bisa ketinggalan di rumah lo?
Ya kemarin kan hujan, Mas Anggara ngajakin main catur dulu sambil nunggu hujannya reda. Lagian dia ngobrolnya sama kakak gue kok. Gue cuma obat nyamuk di sana. Jadi please ya nggak usah mikir yang aneh-aneh. Justru itu yang aneh. Kakak lu kayaknya akrab gitu sama Wisnu. Ya nggak tahu, tanya aja sama kakak gue. Keempatnya manggut-manggut mengerti, sedangkan Rara yang melihat reaksi mereka malah tampak bodoh. Ternyata udah sampai ke sana perkembangan kalian. Kayaknya bakal seru kalau Kak Niko saingan sama Wisnu nih. Kenapa sampai ke situ sih bahasnya? Gue ke perpus dulu deh, pusing ngomong sama kalian yang manggut-manggut mulu dari tadi. Raras dari tadi tidak mengerti arti anggukan kepala teman-temannya. Keempatnya kembali menganggukkan kepala membuat Rara menggeram gemas. Di perpustakaan, ia mengembalikan buku kumpulan puisi yang sempat dipinjam kelompok mereka untuk mengerjakan tugas musikalisasi yang hasilnya membuat mereka semua mendapatkan nilai tertinggi. Jangan remehkan pasangan Rara dan Wisnu jika sudah memegang alat musik berdua. Rara meletakkan buku di rak sastra, tiba-tiba sekelebat bayangan muncul di ujung matanya. Lagi-lagi ada sosok hantu yang menghembuskan nafas lelah. Jangan mendekat, please, jangan mendekat. Rara membatin supaya bisa menyelamatkan diri. Ia cepat-cepat melangkah menuju tempat di mana siswa-siswi duduk membaca. Tapi bayangan itu masih ada di ujung matanya. Langkahnya dipercepat hingga sampai di meja penjaga, namun sosok itu tiba-tiba ada di hadapannya, membuat Rara seketika menjerit kaget. Semua penghuni perpustakaan langsung menatap Rara penuh tanya. "Kenapa?" Penjaga perpustakaan bertanya dari mejanya. Rara hanya menggeleng sekali lalu melenggang keluar ruangan, mengabaikan sosok yang berdiri menatapnya. Ia hampir berlari ketika melewati lorong menuju kelasnya, namun sayang, kelasnya masih sepi karena waktu istirahat yang masih panjang. Sosok itu kembali mencegahnya dan langsung berbicara. "Bantu saya." Rara memberanikan diri melihat makhluk itu. Dari mata batinnya, sosok itu laki-laki, orang pribumi, tampak masih muda dengan wajah yang penuh dengan luka dan kepala yang hampir terbelah. "Apa? "Tolong, luka saya sakit." Saya tidak bisa." Sebenarnya ada rasa iba di hati Rara, namun berinteraksi dengan makhluk halus itu membuat perasaan mereka menular pada orang yang diajak berkomunikasi. Alhasil, Rara merasakan sakit kepala yang luar biasa saat ini. "Tapi kamu bisa melihat saya." Sosok itu semakin mendekat. Ia akui bahwa terkadang ada sosok-sosok yang memang sengaja menampakkan diri karena meminta bantuan dan ingin berkomunikasi. Bukan semata-mata menakut-nakuti, tapi untuk yang satu ini, sekelebat Rara kembali merasa seperti kembali ke masa lalu. Ia melihat anak laki-laki membawa motornya ugal-ugalan dalam kondisi mabuk. Rara menggeleng kuat. Tidak, ia tidak bisa membantu meskipun ia memiliki kemampuan untuk membantu mereka. Ia tidak akan menolong orang-orang yang memang sudah memilih untuk menjadi buruh. "Saya benar-benar tidak bisa membantu kamu. Pergi ya." Rara kenapa tuh? Berdiri aneh gitu di depan pintu. Surya melihat keberadaan Rara yang sedang menutup matanya dengan kedua tangan tepat di depan pintu kelas berdiri kaku. Fadil langsung menyenggol siku Wisnu, tapi Wisnu hanya bergeming masih menatapnya dari jauh. Fadil yang tahu situasi Rara maju duluan memanggil gadis itu. "Ra, ngapain bengong di depan pintu? Awas lo, kata nenek gue perawan gak boleh nongkrong di depan pintu. Ntar jodohnya susah." Rara sontak menatap Fadil sambil membelalak memastikan bahwa cowok itu adalah Fadil. Benar-benar Fadil. Sosok tadi entah menghilang kemana. Surya yang menyusul ikut menyenggol siku gadis itu. "Awas kesambet lu. Lagian ngelamunin siapa sih? Niko apa Wisnu?" Mulut Surya memang 11-12 dengan Fadil, makanya sangat pantas mereka berdua dijuluki duo moron. "Apa sih?" "Gak usah salting gitu kali, Ra. Wisnu aja santai, ya enggak?" Fadil merangkul pundak Wisnu yang langsung ditepis laki-laki itu. Mereka melihat Rara yang duduk sambil membuka aplikasi di ponselnya. Terdengar suara familiar yang volumenya dikecilkan oleh gadis itu. Surya dan Fadil langsung menoleh. Mereka mendekat. "Ra, lu main PUBG juga?" "Akun lu apa? Mabar yuk."
Surya duduk di bangku Hina sedangkan Fadil di bangku Puput menghadap ke Rara. Saat mereka menemukan akunya dan berteman dengan Rara, Fadil mengajak Wisnu bergabung yang akhirnya mereka berakhir menjadi satu skuad. Sayangnya permainan belum berakhir ketika bel masuk terdengar dan seorang guru memasuki kelas mereka. Satu skuad itu kembali ke bangku masing-masing dengan jari yang masih lincah bergerak di layar ponsel. Aksi mereka yang tersembunyi membuat keempatnya fokus menundukkan kepala. Tangan mereka terhalang meja dan buku paket. Namun ketika mereka hampir menang, musuh melempar granat yang membuat keempatnya mati bersamaan dan bersamaan itu pula Fadil, Surya dan Rara kompak mengadu sebal di kelas yang hening. Alhasil guru dan semua teman mereka menoleh pada 3 biang gaduh itu. Kalian ngapain? Rara mengerenyit, Fadil menepuk jidat, Surya cengengesan dan Wisnu masih dengan wajah datarnya. Dan berakhirlah mereka di sini, di lapangan basket indoor sembari berlari sebanyak 10 kali. Rara berdeci sebal karena ia tertinggal paling belakang. Fadil menyemangatinya ketika ia menyalip Rara untuk yang ketiga kalinya. Gara-gara lu semua nih. Lah, kok kita? Bukan gara-gara kita lah. Pak Darsono aja yang datangnya kecepetan. Wisnu langsung memukul belakang kepala Fadil sambil berlari. Fadil hampir terjungkal dan kaget. Anjir! Fadil mengejar dan Wisnu mempercepat larinya. Sekelebat, lagi-lagi Rara melihat sekelebat bayangan yang ia mencoba fokus kembali menyelesaikan larinya. Ketika semua cowok itu berhenti di tepi lapangan sambil duduk berselonjor menyangga tubuhnya mereka dengan tangan, hukuman Rara masih kurang 2 putaran lagi. Semangat, Ra! Surya sudah kabur ke kantin membeli air mineral dingin untuk mereka semua. Rara masih dihantui. Ia berhenti sejenak, memejamkan mata dan memfokuskan matanya ke sosok yang mengikutinya. Ia tidak menghiraukan Fadil yang berteriak dari pinggir lapangan. Tiba-tiba Rara terjatuh. Saat itu Wisnu segera berhambur ke lapangan disusul Fadil di belakangnya. Tubuh Rara terasa lemah. Menjauh. Bisik Rara ketika Wisnu merengkuhnya. Wisnu bisa melihat sosoknya, lagi-lagi kuntilanak merah itu. Apa dia bilang, Nu? Menjauh? Siapa yang dia suruh menjauh? Rara mendongak, matanya tidak fokus. Ia tertawa, menangis lalu tersenyum. Nu, Rara, Nu. Dengan mata melotot, Rara membelai pipi Wisnu. Menjauh dari dia. Anjir, Rara ngomong apaan sih? Merinding gue. Fadil ketakutan, masih bingung mau berbuat apa. Ini pertama kalinya ia melihat orang kesurupan secara langsung. Wisnu memejamkan mata dan memaksa sosok itu keluar dari tubuh Rara dengan mengusap punggung belakangnya beberapa kali. Perlahan mata Rara terbuka, tiba-tiba tubuhnya bergetar hebat. Sakit di kepalanya tidak tertahankan, jantungnya berdegup cukup kencang dan ada perasaan seperti tercekik. Dadanya begitu sesak sampai rasanya ingin menangis. Tapi begitu menyadari ia berada dalam dekapan Wisnu, Rara langsung memeluknya erat. Ia mencari rasa aman di dada laki-laki itu. Tarik napas. Bagus. Hembuskan dan lakukan sekali lagi. Wisnu masih menuntunnya. Aroma dan kehangatan tubuh Wisnu seakan menjadi penawar kepanikan. Detak jantung Rara kembali normal. Rasanya sangat nyaman. Rasa lebih baik. Rara mengangguk. Beberapa saat kemudian ia mengurai pelukannya dengan rasa canggung, tapi Wisnu masih menyangga pundaknya. Rara kembali memutar apa yang baru saja terjadi pada tubuhnya. Ia tidak bisa menolak sosok itu menguasai dirinya hingga keluar dari tubuhnya sendiri. Saat itu ia melihat Wisnu berusaha menolongnya dan kini ia sepenuhnya sadar bahwa laki-laki itu juga sama seperti dirinya. Gue takut. Ucapnya di tengah keterkejutan mengetahui kenapa sosok itu selalu muncul. Kilas masa lalu makhluk itu tampak di bayangan Rara. Dia marah. Dia udah pergi. Dia ngasih peringatan tapi gue gak ngerti. Rara menggeleng menatap Wisnu saat tubuhnya diambil alih. Rara melihat sosok itu menyuruh Wisnu pergi darinya. Itu yang membuatnya takut. Ada apa dengannya? Apa yang ia lakukan hingga membuat sosok itu begitu marah kepadanya? Sampai harus mengusir orang yang menolongnya. Rara merasa seperti diincar.
Fadil ikut menepuk pundak Rara agar gadis itu tenang, dan ketika Surya datang sambil membawa botol mineral, Fadil menyerahkan botol itu ke Wisnu kemudian mengajak Surya pergi saat itu juga. Surya bertanya-tanya kenapa Rara dan Wisnu berpelukan. Rara hampir pingsan. Itu mau digendong Wisnu ke UKS. Kita balik aja ke kelas, laporan kalau mereka di UKS. Nu, kenapa dia marah? Dia ada di mana-mana, Nu. Gue ngeliat dia pakai seragam sekolah. Rara berusaha berbicara meskipun napasnya pendek-pendek. Wisnu menggeleng, ia menyodorkan air mineral yang langsung diminum habis oleh Rara. Lu bakal kehabisan energi kalau mencari tahu masa lalu dia. Tapi kenapa gue yang dia kejar? Rara menelentakkan dirinya di lapangan dibantu Wisnu mengistirahatkan diri dari rasa lelah yang luar biasa akibat gangguan beberapa energi hari ini. Ia kesal karena semalam tidak bisa tidur. Ia juga kesal karena mendapatkan hukuman. Ia benar-benar lemah sekarang. Matanya menerawang ke langit-langit gedung yang tampak begitu tinggi. Gue sekarang lihat wajah laki-laki bersama dua perempuan. Laki-laki itu sepertinya gak asing. Ia seperti pernah melihat wajah laki-laki itu. Mereka bertiga memakai seragam sekolah. Apakah salah satunya si sosok itu? Stop, Ra. Istirahat. Energi lo terkuras sejak sosok pengendara motor itu datang. Rara seketika menoleh. Ia seperti mendapatkan afirmasi dari pertanyaan-pertanyaannya selama ini mengenai Wisnu. Kenapa berada di dekat Wisnu ia merasa aman? Karena laki-laki itu memiliki kemampuan yang bahkan jauh di atasnya. Sejak kapan? Wisnu paham kemana arah pertanyaan gadis itu. Ia hanya menghembuskan nafas panjang. Sejak kapan lu tahu? Sejak lihat lu hampir kerasukan di toilet. Ya, Wisnu lah yang selama ini menolongnya. Wisnu yang selalu mengusir mereka yang mengganggu. Wisnu selalu memperhatikannya. Tiba-tiba detak jantung Rara kembali tidak beraturan. Nu, please jangan kasih tahu. Cuma gue sama Fadil yang sering nemuin lo dalam keadaan diganggu. Anak-anak juga tahu soal kemampuan gue. Kalau itu yang lo takutin, dan mereka ngerti keadaan gue. Wisnu berusaha meyakinkan Rara bahwa kemampuan ini bukan sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Menurut lo wajar punya kemampuan seperti ini? Kita nggak bisa merubah keadaan. Satu-satunya yang bisa kita ubah saat ini adalah bagaimana cara kita berdamai dengan keadaan. Bagaimana caranya gue bisa berdamai dengan keadaan? Terima apa yang lo punya sekarang. Rara terdiam. Ia pernah melakukannya, tapi yang ada bukan makhluk itu yang mengganggu, melainkan manusia-manusia jahat di sekitarnya. Ia menghembuskan nafasnya sejenak sebelum berani bercerita. Dulu hari pertama masuk SMP ada satu sosok yang bikin gue takut. Dia terang-terangan ingin berkomunikasi, menunjukkan eksistensinya, tapi karena gue ketakutan, gue cerita ke orang-orang supaya mereka nolong gue. Setidaknya mendengarkan. Tapi yang ada malah mereka bilang gue cari perhatian sampai harus berbohong. Mereka bilang gue bohong, Nu. Dan sejak saat itu semua menjauh. Mereka bilang gue gila. Mereka bilang gue harus ke psikiater. Gue harus berhenti sekolah. Bahkan teman-teman gue sengaja ngebully dan bikin gue semakin takut pergi sekolah. Hampir 3 kali gue pindah sekolah karena hal yang sama. Sempat gue dibawa ke psikiater, dan bahkan berkali-kali mengikuti segala macam pengobatan untuk menutup mata batin gue. Tapi makin gue nolak, makin parah gangguan-gangguan itu. Lu percaya? Dalam satu hari gue bisa kerasukan lebih dari 10 kali. Sejak saat itu gue gak pingin semua teman-teman gue tahu kalau gue bisa lihat hal gaib. Ya, gue selama itu kalau gue bisa milih, gue pengen jadi orang normal. Tapi pura-pura menjadi normal itu sulit. Ketika mereka ingin berkomunikasi terus gue pura-pura gak tahu, rasanya tuh capek. Gue berharap bisa bertahan di sini karena sekarang gue punya teman-teman yang sering ngebela gue dan ada buat gue. Kayak kalian. Makasih ya, Nu. Di tempat sebahaya ini lu bikin gue bisa bertahan sampai sekarang.
Wisnu mengerjap yang membeku melihat mata gadis itu yang memancarkan binar kebahagiaan dan ketulusan. Senyum Rara begitu manis dan hangat hingga mampu mencairkan apa yang membeku di dalam dirinya. Wisnu mendekati Rara yang menaruh telapak tangannya di puncak kepala gadis itu. Selama ia bisa melakukannya, ia akan melakukannya selama gadis ini baik-baik saja. Acara menginap di rumah teman menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan Beben and the Gang sejak mereka duduk di bangku SMP. Dan kini semua sepakat untuk menginap di rumah Rara setelah bulan lalu mereka menginap di rumah ala-ala Jepang milik Hina. Ternyata Hinata itu adalah putri pemilik salah satu cabang perusahaan motor Jepang di Indonesia. Ia pindah ke Indonesia 5 tahun yang lalu bersama keluarganya. Jangan ditanya betapa kayanya Hina, profil Yamada itu. Ayahnya pernah mengisi salah satu halaman di majalah Forbes. Wow, rumah lo gede juga ya, Ra. Beben menjadi laki-laki pengecualian yang selalu bisa diterima dan menginap bersama para cewek-cewek. Demi apapun, gaya berpakaiannya sudah seperti para gadis remaja dengan celana jeans ketat dan atasan kemeja perempuan yang dimasukkan ke dalam celana. Anggara yang baru datang dari kantor tidak terkejut atas keramaian yang ditimbulkan geng adiknya. Karena sejak kemarin Rara sudah meminta izin agar mereka diperbolehkan menginap di akhir pekan. Termasuk menerima Beben meskipun Rara dan Anggara sempat berdebat. Selamat malam, Mas. Hai malam semua, jadi nginep di sini kan? Izin nginep di sini ya, Mas. Beben menebar senyum sumringah melihat keberadaan Anggara. Ini pertama kalinya mereka melihat kakak laki-laki Rara. Dan mereka semua terpesona dengan karisma laki-laki itu, termasuk Beben. Ya nggak apa-apa, anggap aja rumah sendiri. Nanti minta Mang Ujang bawain kasur tambahan di kamar kamu, biar dipindah ke kamar kamu ya. Saya masuk dulu ya. Oh iya, Mas, silakan. Makasih banyak lo jadi ngerepotin. Masih Beben yang menyahut, membuat Puput dan Dila mengeringis jijik mendengar nada centil Beben, sedangkan Anggara hanya tertawa sebelum masuk ke dalam rumah. Ra, serius, Ra? Nyokap bokap lo gimana sih? Anaknya pada cakep semua. Lu tuh ya, tiap ada cowok ganteng gak bisa gak absen caper. Dila menonyor kepala Beben, sedangkan yang ditonyor hanya tersenyum girang. Jam dinding di kamar Rara hampir menunjukkan pukul 11 malam. Semua masih asik bercerita tentang pengalaman dan kebodohan masing-masing, sampai mereka mendengar suara pintu depan berbunyi yang membuat mereka semua terdiam, memastikan apakah ada orang baru masuk. Suara langkah kaki yang semakin mendekat membuat mereka siaga. Astagfirullah! Beberapa teriakan terdengar saat pintu kamar Rara terbuka. Semuanya terduduk kaget. Sorry, Mbak ngagetin ya? Oh, tidak kok, Mbak. Nih, Mbak bawain cemilan khas Bandung buat nemenin kalian ngerumpi. Tapi ingat, jangan sampai pagi ya, istirahat. Aduh, makasih ya Mbak, jadi ngerepotin banget. Giliran ada makanan aja paling depan lu. Ya udah, Mbak ke kamar ya. Have fun. Oh iya Mbak. Puput berdiri, Lina yang hendak menutup pintu terhenti saat ada yang memanggilnya. Besok kalau saya udah mandi dan dandan cakep, boleh foto bareng ya? Lina tertawa sambil mengangguk memperbolehkan. Makasih ya Mbak. Sama-sama. Itu tadi kakak cewek lu, Ra. Lu tahu Mbak Lina, Put? Rara agak was-was karena jika ia tahu siapa Lina berarti ia tahu juga siapa Rara. Mbak Lina itu artis ya? Gue ngefans banget sama kakak lu, Ra. Gue subscriber dia sejak awal-awal kakak lu bikin konten YouTube. Kakak lu YouTuber, Ra. Ceritakan saja Rara, kami bisa dipercaya. Kenapa? Jangan-jangan lu indigo juga ya? Puput mendekati Rara melihat Rara yang tidak kunjung menjawab, membuat semuanya terkesiap kecuali Hina. Wah, gila. Lu udah tahu ya, Nak? Menurut kejelasan Hina yang sepertinya mengetahui siapa Rara, akhirnya mengalirkan cerita Rara mulai dari silsilah keluarganya.
Asal mula ia menjadi indigo, pengalamannya mengenai perhantuan dan alasannya menutupi kemampuannya di sekolah. Semua sahabatnya mendengarkan dengan seksama, berbagai pertanyaan mengenai hantu dijawab satu persatu oleh Rara. Dan yang membuat mereka terkejut adalah ketika mereka mendengar pengalamannya di sekolah, bagaimana Wisnu menolongnya selama ini menjadi orang satu-satunya selain keluarganya yang membantunya mengatasi kejahilan para hantu. Beben, Dila, dan Puput tidak heran dengan kemampuannya dimiliki Wisnu. Mereka terkejut karena ternyata Rara dan Wisnu saling berinteraksi dalam senyap hingga menimbulkan kecurigaan yang tidak terungkapkan di pikiran mereka masing-masing. Ra, lu kalau butuh bantuan di sekolah jangan segan ngomong ya sama kita-kita. Lu udah kita anggap sahabat baik. Jadi kalau suatu saat ada yang bikin lu gak nyaman di sekolah, lu bilang, setidaknya kita ada buat lu meskipun gak bisa nolong seperti apa yang Wisnu lakuin. Dila merangkul Rara ketika akhirnya mengerti ketakutan gadis itu. Puput yang ada di dekat mereka ikut memeluk Dila dan Rara. Beben pun tidak mau kalah. Betul, Ra. Ntar kalau ada hantu yang jahat sama lu, biar gue ludahin tuh juri. Kecium-cium dah tuh bau jigong. Beben gemas yang menarik Hina agar ikut mereka berpelukan dan jadilah mereka seperti Teletubbies berpelukan. Thanks ya guys. Rara kembali teringat apa yang dikatakan Wisnu bahwa ia bisa mengubah cara pandang tentang ketakutannya. Ia bisa berdamai dengan mengatakan yang sejujurnya pada teman-temannya. Dan ia bersyukur saat ini memiliki teman-teman yang pengertian. Rara tidak mau pindah sekolah lagi. Terik matahari membuat siswa-siswi SMA Bina Bangsa mengeluh panas. Ketua OSIS mengumumkan di akhir upacara bahwa akan ada pemilihan ketua OSIS baru dan seleksi pengurus OSIS periode terbaru untuk kelas 10 dan 11. Setiap kelas diwajibkan mendaftarkan minimal 2 orang untuk mewakili kelas masing-masing. Sedangkan kelas 10 MIPA 5 sudah memiliki kandidat tanpa harus pemilihan suara. Dila, Puput, Hina, dan Beben adalah penggerak agar kelas mereka memilih Rara dan Wisnu sebagai perwakilan. Rara sempat protes keras, ia hanya ingin menjalani hari-harinya di sekolah dengan santai tanpa harus mengikuti kegiatan yang menyita waktunya. Tidak apa-apa, Ra. Asik kok jadi OSIS, kan bisa dekat dengan senior. Dekat sama senior apa sama Daniel? Lu aja Dina. Sepanjang hari itu, semua kelas sibuk memikirkan siapa yang layak mewakili kelas masing-masing untuk mengikuti seleksi. Bahkan usai istirahat, semua pengurus OSIS berkeliling ke kelas-kelas untuk mengambil daftar nama perwakilan. Dan ketika Rara dan lainnya sampai di kelas, seketika semua orang bertepuk tangan. Wisnu yang juga baru menginjakan kaki di kelas pun ikut mengerutkan kening. Selamat ya. Selamat kenapa? Rara bingung, teman-temannya hanya memperhatikan pengurus OSIS yang baru saja keluar dari kelas, sedangkan Wisnu tetap berjalan menuju bangkunya. Jadi Rara dan Wisnu resmi mewakili kelas 10 MIPA 5 untuk seleksi OSIS. Ih, apaan sih? Ogah. Gak bisa gitu, Ra. Ini tuh udah pilihan kelas dan udah dicatat sama senior yang barusan pergi tuh. Lu kenapa demen banget sih Put gue jadi pengurus OSIS? Setidaknya dalam anggota geng kita ada yang punya jabatan, ya enggak? Setuju, tenang aja. Ada tim sukses yang loyal di sini. Rara mengembuskan nafas pasrah dan perlu diketahui bahwa minggu depan seleksi akan dimulai. Sial. Hari-hari mendekati seleksi pemilihan OSIS membuat Rara malas berangkat sekolah. Ia harus menyiapkan kata-kata, jawaban-jawaban atau bahkan perdebatan-perdebatan mengenai organisasi besok pagi. Tiba-tiba notifikasi WhatsApp berdering. Ia tersenyum membaca chat dari Fadil yang mengajaknya mabar. Hampir setiap malam sehabis belajar, Rara bermain bersama Surya, Fadil, dan Wisnu. Tapi sayangnya tidak pernah sekalipun mereka memenangkan pertandingan. Semua karena Fadil si biang kerok. Setelah menyetujui, Rara langsung membuka aplikasi game di ponselnya. Halo, Ra. Suara Fadil terdengar setelah Rara menyalakan voice di menu tools game agar mereka gampang berkomunikasi.
Tak lupa ia memasang headset gamingnya di meja belajar. Di sana sudah ada Surya yang ikut menyapa Rara dengan riangnya, dan Wisnu selalu menjadi yang pendiam. Iya, ayo gas. Di tengah-tengah permainan, seringnya Fadil diselamatkan oleh Rara. Entah bagaimana cara dia bermain, tapi cowok satu ini selalu menjadi sasaran empuk skuad musuh. Elah Fat, lu banget sih lu. Masa cewek yang take care cowok sih? Alah, lu juga dari tadi diselamatin Wisnu mulu. Coba kalau nggak ada Wisnu, udah kenok juga kali lu ah. Dih, wajar dong, kan gue cewek. Mana ada ceritanya cewek ngelindungin cowok. Main aja lu sama Beben. Rara semakin cocok jadi kompor meleduk. Ia cekikikan sendiri hingga lupa untuk bersembunyi dari satu skuad musuh yang melintas dan menembakinya. Tiba-tiba Rara panik. Wisnu yang sejak tadi mengawasi dengan sigap membalas tembakan musuh dibantu oleh Surya. Ya, stok darah gue habis nih. Tanpa bicara apapun, Wisnu memberi kit medis untuk menyelamatkan darah Rara. Lu kok pilih kasih sih? Rara doang yang lu peduliin. Gak di sekolah, gak di rumah. Kalian tuh ya masih mesra aja. Bacot lu, Fat. Untuk pertama kalinya suara Wisnu terdengar. Sedari tadi laki-laki ini hanya menyimak percakapan Surya, Rara dan Fadil tanpa berkomentar. Kenapa sih, Fat? Waktu Wisnu pelukan nama Rara, lu gak protes minta dipeluk juga? Ini kok jadi manja banget lu? Fadil yang menangkap maksud Surya tertawa terbahak-bahak, membuat wajah Rara merah merona. Untung mereka tidak bisa melihat Rara sekarang. Niat ingin menjahili malah dijahili dua moron kampret. Oh, waktu itu gue cemburu banget, Sur. Mesra gila anjir. Lu tega ya, ngeduain gue yang selama ini setia sama lu cuma demi Rara. Rara mendelik. Dengan sengaja Rara melemparkan granat pada mereka berempat saat berada dalam ruangan yang sama, membuat mereka semua mati terbunuh karena kelakuan Rara. Woi Ra, kenapa lu? Gue mau tidur, ngantuk. Besok ada seleksi OSIS, bye. Wah, ngambek nih. Mukanya udah merah tuh. Rara langsung menutup aplikasinya tanpa berkata apapun. Ia berlari ke tempat tidur dan menenggelamkan wajahnya di bantal. Ia malu mengingat pernah begitu eratnya memeluk Wisnu, dan dua moron itu tanpa segan mengingatkan kembali pada kejadian itu. Meski Wisnu tidak mengatakan apapun, tetap saja ada rasa sungkan dalam diri Rara mengingat laki-laki itu sering membantunya mengusir makhluk astral di sekitarnya. Tahu ah. Rara mematikan lampu dan menarik selimutnya mencoba tidur agar pikirannya tentang Wisnu segera teralihkan. Keesokan paginya, Fadil memasang senyum menawannya menyambut kedatangan Rara di kelas. Laki-laki itu menaik turunkan kedua alisnya 2 kali ketika Rara membalasnya dengan ekspresi malas. Cie, yang semalam ngambek. Awas lu, Fat. Ntar gue bilangin Kak Sarah kalau lu jahil sama cewek-cewek di kelas, biar dia makin ilfil sama lu. Di, ngancem. Tahu dari mana lu soal gue dengan Sarah? Masuk jebakan. Rara tersenyum saat membalikan badan secara dramatis. Rahasia. Wah. Ngajak war nih cewek. Masa Rara tahu gue mau jadi calonnya Sarah sih? Lu yang ngasih tahu ya? Apa sih? Jijik gue. Fadil memicing menatap Rara. Fix gadis itu mengajaknya perang. Lihat saja kalau ada kesempatan, ia akan membuat wajah Rara semerah tomat. Apaan lagi nih, Fat? Wisnu mengeluarkan plastik dari lacinya. Ada susu coklat dan roti di dalamnya. Serta ada lembaran post-it tertempel di kotak susunya bertuliskan semangat. Semoga kamu berhasil jadi pengurus OSIS yang baru. Dari siapa, Buat lu aja. Wisnu memberikan bungkusan itu ke Fadil, sedangkan Fadil menaruhnya di meja Rara dan membuat gadis itu terkejut. Apa nih? Ambil aja dari Wisnu. Rara langsung melihat Wisnu. Laki-laki itu tidak menatapnya. Ia sibuk dengan ponselnya. Gak usah ragu, halal kok, Neng. Kalau masih ragu, Wisnu siapa halalin. Wisnu dan Rara sontak memutar matanya. Gak lucu.
Seleksi pengurus OSIS telah selesai di tahap pertama. Para senior mengadakan rapat untuk menentukan siapa yang masuk ke tahap berikutnya. Sehingga pada hari berikutnya pengumuman seleksi akan diletakkan di mading sekolah. Teman-teman Rara menyeret gadis itu untuk melihat pengumuman itu. Semua mencari nama Rara pada deretan list, tak lupa mencari nama Wisnu juga di sana. Puput yang bersorak duluan ketika menemukan nama mereka berdua masuk ke seleksi berikutnya, sedangkan Rara hanya menatap kegirangan mereka datar. Sepertinya Rara mulai tertular ekspresi Wisnu. Udah yuk balik. Saat ini ada jadwal pembiasaan yang mana mereka akan membersihkan kelas secara bersama-sama. Namun ketika Rara hendak menaruh dompet di dalam tasnya, ada kertas terselip di sana dan terjatuh di kakinya. Yang membuka lipatan kertas itu terdiam membaca maksud penulisnya. Gue tahu lu deket sama Wisnu. Susu dan roti pemberian gue selalu dikasih ke lu kan, Ra? Gue masih minta baik-baik jauhi dia ya. Harusnya lu udah cukup sama Niko aja. Gak perlu sok kecantikan lagi buat nge-guide siapapun yang bisa lu raih. Tapi kalau lu mau main-main nama gue, gak masalah. Gue tahu siapa lu sebenarnya. Dan gue harap lu cukup tahu diri untuk menjauh dari Wisnu. Rara terduduk saat membaca peringatan itu. Matanya menyipit menduga-duga siapa yang menulis surat ancaman seperti ini. Surat yang ada di pangkuannya tiba-tiba disaut Wisnu yang dari tadi memperhatikan gelagat Rara. Diam-diam laki-laki itu membacanya dari bungkusannya dan melihat ada namanya tertulis di sana. Rara gelagapan mengambil kembali surat itu dari tangan Wisnu. Laki-laki itu meninggikan kertasnya sambil membaca setiap kalimat di sana. Tangan kanannya memegang kertas dan tangan kiri menahan dahi Rara agar tidak bisa menggapainya. Nu, balikin gak? Wisnu, balikin. Keributan yang mereka timbulkan membuat semua perhatian terarah pada mereka berdua. Dari papan tulis, Fadil tersenyum melihat adegan saling rebut itu. Entah bagaimana, tapi adegan itu romantis baginya. Sedangkan para geng cewek menatap mereka dengan ekspresi bengong. Surya dan Beben saling sikut. Wisnu berhasil meremas kertas itu dan melempar ke salah satu teman mereka yang sedang memegang sabu, bermaksud agar kertas itu ikut terbuang. Lalu ia menatap lurus mata Rara yang juga menajamkan matanya membalas tatapan dingin Wisnu dengan marah. Ancaman sampah gak usah ditanggepin. Rara mendengus kesal. Bisa-bisanya Wisnu mengaturnya seenak jidat laki-laki itu. Harga dirinya kesentil. Lu gak berhak ngatur-ngatur gue. Wisnu tidak menghiraukan teriakan Rara. Laki-laki itu terus melangkah keluar dari kelas. Fadil yang melihat kepergian sahabatnya tidak mau menyusulnya karena ia penasaran kertas apa yang dibuang Wisnu. Rara pun ikut keluar dari kelas karena malas menjelaskan apa yang terjadi pada sahabat-sahabatnya yang memandang penuh tanya. Meskipun ia tidak menghiraukan ancaman itu, tidak seharusnya Wisnu membentaknya. Niat awalnya ingin menyembunyikan surat itu, alhasil teman-teman sekelasnya jadi tahu semua dan Wisnu patut disalahkan dalam hal ini. Ia pergi ke taman sekolah untuk mencari pengalihan dengan berbicara dengan Clara. Ia mencurahkan semua kekesalannya pada gadis kecil yang lugu itu, sedangkan Clara menyimak. Meskipun kadang-kadang ia tidak mengerti bahasa kekinian yang diucapkan Rara. Clara memiringkan kepalanya. Dia tidak bermaksud seperti itu, Rara. Memangnya kamu tahu maksud dia apa? Dia takut. Dia takut kamu kenapa-napa. Gak mungkin. Rara, saya bisa mendengar suara hati kamu. Oh iya, Rara lupa hantu kan bisa mendengar batin manusia. Rara menepuk jidatnya. Maaf Clara, aku tidak bermaksud begitu. Aku hanya tidak percaya sama dia. Saya sedang berbicara dengan Ju sekarang. Saya minta dia minta maaf pada kamu. Jus? Orang yang kamu tadi ceritakan. Oh, oke, baik. Jadi yang selama ini mirip dengan Jus itu Wisnu, dan sekarang mereka juga berkomunikasi melalui batin. Bagus. Bocah umur 8 tahun menjadi penengah antara dirinya dan Wisnu. Luar biasa. Rara, diam. Saya tidak mau bantu kamu kalau masih panggil saya bocah. Clara marah. Kata bocah adalah panggilan untuk anak para babu pada zaman dirinya masih hidup dan ia tidak suka dipanggil seperti itu.
Rara seketika meminta maaf. Jadi dia ada di sini. Dia di ruang buku-buku. Oh, perpustakaan. Apa yang dia katakan? Sebagian anak indigo bisa mendengar apa yang dikatakan para hantu, tapi mereka tidak bisa mendengar batin orang lain. Jadi Rara hanya mendengar gadis kecil itu berbicara pada Wisnu, tapi ia tidak mendengar bagaimana jawaban laki-laki itu. Seperti mendengar orang sedang menelpon. Dia tidak mau minta maaf. Saya akan memarahi Jus. Orang salah harus minta maaf. Rara memutar bola matanya. Dasar cowok. Katakan pada Jus kalau aku tidak mau memaafkan dia. Rara itu tidak baik. Aduh, saya jadi pusing. Melihat ekspresi Clara yang kebingungan menengahi dua manusia bertengkar ini membuat Rara tertawa. Tingkah polos anak kecil yang sedang marah benar-benar membuat Rara tergelak.